Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sungguh kami hormati Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Boja. Yang sungguh kami hormati rekan dari calon guru penggerak Ibu Christine Nur Octavia SPD. Yang sungguh kami hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan dari SMA Negeri 1 Boja. Puji syukur alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat, hidayah, nikmat-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan hari ini, alhamdulillah hari Jumat di tanggal berapa Bu? 3 Februari kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi prakarsa perubahan atas calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Ibu Christine Nur Octavia. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang nantinya akan mendapat syafaat beliau. Amin. Monggo Pak Samsul. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan pada diskusi prakarsa perubahan ini nanti yang pertama adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian nanti dilanjutkan paparan ya prakarsa perubahan oleh calon guru penggerak, kemudian nanti penguatan oleh BP dan penutup. Bapak Ibu, karena dengan waktu yang sudah siang, acara berikutnya adalah sambutan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD, Kepala SMA Negeri 1 Boja, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sungguh kami hormati Bapak Nuruddin selaku pengacara praktek untuk CGP Ibu Christine, yang kebetulan juga Kepala SMK Muhammadiyah Boja. Yang kami hormati Bapak Ibu guru dan karyawan harapan yang ikut, yang pertama-tama pada kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT ya, berkenan melimpahkan perkara hidayahnya sehingga siang hari ini kita bisa hadir dalam rangka diskusi prakarsa perubahan untuk CGP atas nama Christine dalam keadaan yang sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Nuruddin, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya. Kami berharap untuk kegiatan diskusi prakarsa perubahan ini bisa menghasilkan gagasan-gagasan dan juga nanti sampai rencana aksi nyata apa yang perubahan apa yang sesuai di SMA Boja ini untuk kemajuan SMA Boja ini ya, jadi memang untuk bisa maju itu perlu adanya perubahan-perubahan yang tentu yang diharapkan perubahan yang luar biasa yang betul-betul bisa kita rasakan hasilnya. Bapak Ibu, dalam seperti ini kami mohon Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif untuk kegiatan hari ini, dan biar nanti bisa mencapai sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sekali lagi, harapan kami terima kasih atas semuanya. Mudah-mudahan kegiatan diskusi bisa berjalan dengan lancar. Kemudian dari kami berikutnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugianto yang telah memberikan motivasi semangat kepada CGP terkait dengan kegiatan hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum Ibu Christine nanti menyampaikan paparannya, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita hari ini adalah di kegiatan CGP ini adalah pada tahapan pendampingan individu yang kedua. Nah, pada pendampingan individu yang kedua ini poin utamanya adalah terkait dengan analisis angket 360, kemudian juga nanti dari CGP adalah pemaparan prakarsa perubahan kaitannya dengan visi dan misi. Ya. Mohon bantuannya nanti Bapak dan Ibu untuk bisa menyimak apa yang nanti akan disampaikan oleh Bu Christine kaitannya dengan prakarsa beliau. Kemudian juga kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan hari ini, dan juga kami sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu yang berkenan sudah mengisi angket 360 untuk progres calon guru penggerak atas nama Ibu Christine. Baik Bapak dan Ibu, berikutnya adalah pemaparan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Christine Nur Octavia. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Nurfirin MPD yang telah mengantarkan kita semuanya, khususnya mengantarkan saya untuk melaksanakan kegiatan diskusi pada kesempatan hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Supriyanto MPD yang telah berkenan hadir pada kegiatan diskusi prakarsa perubahan kami selaku calon guru penggerak di Angkatan 7, dan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Bapak dan Ibu guru serta karyawan yang telah hadir bersama-sama kita semuanya di sini dalam rangka kegiatan diskusi kita. Besar harapan saya pribadi dan semoga menjadi harapan kita semuanya bahwa pada kegiatan hari ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan sesuatu yang nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Di sini sebelum kita memulai, izinkan sedikit saya akan mencoba berpuisi sedikit ya. Iya. Saya sambil duduk saja Bapak dan Ibu. Berdiri. Saya berdaya Ibu. Di sini saya mengambil satu puisi karya dari Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Jika aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora. Membanting di pantai liat itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Lepet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar berteriak, "Merdeka! Merdeka! Pak, merdeka!" Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati, saat kita melihat rangkaian puisi ini sebenarnya apa yang ingin kita ambil?
Makna apa yang terkandung di sini? Di sini adalah seorang Insinyur Soekarno melihat betapa Indonesia itu sangat menyatu di dalam sanubarinya. Bahkan semua yang dilihat itu yang nampak hanya Indonesia. Bahkan melihat wajah anak-anak di desa, melihat gunung-gunung dan melihat segala hal itu semuanya tertanam di Indonesia. Hakikatnya apa bagi kita semuanya yang ada di sini, Bapak dan Ibu? Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semuanya, kalau Insinyur Soekarno mengatakan semua yang nampak adalah Indonesia, saya ingin Bapak dan Ibu juga semuanya, apa yang kita lihat adalah SMA Negeri 1 Boja, Hotel Kapri. Artinya apa? Saat kita merasa bahwa apa yang kita lihat itu adalah SMA Negeri 1 Boja, otomatis hal-hal yang baik yang ingin kita munculkan itu atas nama dari SMA Negeri 1 Boja. Mungkin saat kita mencoba menggali berbagai macam kemampuan dari siswa, berbagai macam tindakan-tindakan kita berkaca bahwa ini adalah ruhnya SMA Negeri 1 Boja. Baik buruk, kemampuan positif, negatif itu kita adalah sebagai SMA Negeri 1 Boja. Ini kalau misalnya kita mencoba menghubungkan antara misi yang ada di Insinyur Soekarno, karena saat itu Insinyur Soekarno masih melihat hal yang global Indonesia. Tapi di sini kita berada sama-sama di kampus SMA Negeri 1 Boja, artinya kita di sini juga ini adalah jiwa kita. Apa yang kita nampak itu bukan lagi hal-hal yang harapannya sesuatu hal yang buruk, tapi kita bersama-sama untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Boja menjadi sekolahan yang sebagai tempat kita untuk mengabdikan diri kita, untuk memberikan hal-hal yang terbaik khususnya bagi generasi-generasi penerus bangsa. Kemudian Bapak dan Ibu, saya sudah mencoba men-sharekan kepada Bapak dan Ibu semuanya sebenarnya apa yang telah kita sharekan itu sebenarnya ada di sini Bapak dan Ibu. Jadi cita-cita untuk murid ini kita coba berikan, kita coba melihat sebagai seorang guru apa sih sebenarnya yang kita inginkan untuk murid-murid kita. Bapak dan Ibu tadi atau mungkin kemarin sempat pada waktu sesudah kami memberikan share hasil tersebut, kita menyampaikan kita itu memimpikan apa untuk murid-murid kita dan beberapa pertanyaan yang lain. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan jawaban. Banyak sekali jawaban yang kemudian muncul di sana Bapak dan Ibu. Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana? Ada banyak sekali jawaban dari Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi. Ada yang menyampaikan murid-murid yang heterogen menjadi generasi yang cerdas dan bermanfaat, berhasil dan sukses di masa depannya, attitude-nya baik, berakhlak mulia, kemudian istimewa, cerdas berkarakter dan yang lain-lain. Dan saya yakin impian yang Bapak dan Ibu berikan itu adalah impian-impian yang terbaik. Keinginan kita itu semuanya sebenarnya sama Bapak dan Ibu. Kita tidak usah memandang siapa yang berbicara, kita tidak usah memandang siapa yang menyuruh, tapi sebenarnya impian kita kepada murid-murid itu sebenarnya ujungnya sama. Kita ingin melihat murid-murid yang memang murid-murid yang berkualitas, murid-murid yang berkarakter kuat sehingga nanti dapat mencerminkan murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian kita itu percaya Bapak dan Ibu bahwa murid-murid kita itu murid-murid yang seperti apa? Barangkali tulisannya terlalu kecil Ibu. Ya, apalagi mungkin tadi ada yang lagi cek mata. Ya. Kelihatan sudah plus. Ya. Jadi kita percaya bahwa murid kita itu seperti apa sih Bapak dan Ibu? Sebenarnya kita percaya bahwa murid kita itu adalah merupakan generasi muda penerus bangsa. Kita sebenarnya sama-sama meyakini itu, dan murid kita itu sebenarnya merupakan calon pemimpin masa depan yang bermartabat ya, kemudian yang baik dan cerdas. Artinya apa? Kalau misalnya kita mencermati yang ada di sini, kita itu sebenarnya percaya loh Bapak dan Ibu. Kalau murid kita itu mempunyai banyak kemampuan, tapi kenapa
kadang-kadang justru kita sendiri yang melemahkan kemampuan siswanya nggak bisa, misalnya seperti itu. Padahal sebenarnya kita yakin mereka itu bisa. Kemudian ada pertanyaan yang berikutnya kembali, di sekolah kita mengutamakan apa? Kita itu tujuannya adalah kebutuhan peserta didik dan menjalankan sesuai tupoksi sebagai pendidik. Kita sebagai pelayan Bapak dan Ibu, kita itu sebagai pelayan untuk membimbing dan mendampingi anak-anak. Kita harapannya itu banyak kepada siswa. Kemudian di sini, ini adalah yang muncul adalah apa yang sebaiknya kita lakukan, apa yang sebaiknya kita laksanakan. Kita harus mengutamakan apa? Saat kita tahu bahwa kita itu sebenarnya harus mengutamakan hal-hal yang baik-baik semuanya yang ada di sini, yuk kita sama-sama mewujudkan apa yang seharusnya kita utamakan. Mungkin berat, bahkan mungkin bagi saya pribadi juga berat, sesuai dengan tupoksi masing-masing. Mungkin Bapak Supriyanto selaku kepala sekolah, mungkin karyawan selaku karyawan, kemudian kita selaku Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah. Ini masing-masing pastinya mempunyai tupoksi yang sendiri-sendiri. Dan ini harapannya kita bisa mewujudkan ini semua. Dan saya yakin sebenarnya semangat dari Bapak dan Ibu itu luar biasa. Semuanya tuh pasti pengen yang terbaik untuk peserta didik kita. Apalagi kalau misalnya kita lihat, mungkin kita tidak bisa mengambil manfaat langsung saat ini juga, tapi barangkali anak cucu kita nanti yang akan menerima manfaat kita. Ini beberapa hal yang kami cermati di sini. Kemudian murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa ini berbagai macam ya jawaban. Pendidikan itu penting, kemudian tugasnya belajar, tujuannya untuk belajar dan berkarya, sekolah itu untuk masa depan mereka, kemudian belajar di sekolah adalah bagian dari kebutuhan. Kemudian selaku sebagai warga di sekolah di sini, warga di sekolah ini kita yakin untuk apa? Kita yakin untuk kita bisa memajukan pendidikan. Pendidikan di mana? Ya di SMA Negeri 1 Puja. Harapannya apa? Dengan kita kemudian ingat bahwa saat kita melangkah dimanapun posisinya, ini nanti kita adalah di SMA Negeri 1 Puja. Harapan kita bersama adalah kita nantinya dapat memajukan pendidikan khususnya di SMA Negeri 1 Puja. Di segala bidang, di bidang tupoksi Bapak dan Ibu masing-masing. Dan kita sebagai warga di sekolah akan paham bahwa pendidikan itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan siswa-siswa di masa yang akan datang. Jadi apapun yang nanti hasilnya akan diterima oleh siswa itu sebenarnya adalah dari kita. Saat kita mengatakan siswa itu siswa A, B, C dan seterusnya itu mungkin bersikap tidak baik, mungkin kurang maksimal dalam menerima materi dan sebagainya, yang itu kita anggap sebagai kekurangan siswa. Kalau kita mau melihat sebenarnya itu salah satunya adalah merupakan kekurangan kita Bapak dan Ibu. Karena seperti kita tahu tugas kita itu bagaimana? Tugas kita itu yang mewujudkan sesuatu hal-hal yang baik. Jadi manakala ada sesuatu yang mungkin kurang baik, kita harus berusaha. Kita harus semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang ada di sini. Kemudian inisiatif perubahan yang kita inginkan untuk mencapai visi dan misi. Visi dan misi di SMA Negeri 1 Puja Bapak dan Ibu kita ketahui bersama, visi yang kita miliki itu sudah luar biasa. Sudah digodok oleh ahli-ahli bahasa dan melalui pertimbangan yang tidak mudah. Tidak hanya sehari dua hari, bahkan berhari-hari melalui diskusi yang sering sekali dengan lumayan alotnya. Bagaimana menyamakan persepsi dari kalimat-kalimat itu bukan hal yang mudah. Kita tidak sekedar hanya melihat, oh visi kita bagus, visi kita layak untuk dijual, dipamerkan ke pihak yang lain, tidak. Tapi di dalam situ sebenarnya terkandung makna bahwa visi dan misi itu adalah sesuatu hal yang nantinya akan kita laksanakan demi kemajuan di SMA Negeri 1 Puja. Kemudian bentuk kegiatan Bapak dan Ibu. Jadi kita sudah melaksanakan beberapa macam visi, kemudian bentuk kegiatan yang kita inginkan. Agar visi sekolah dapat tercapai itu yang seperti apa? Ini adalah hasil tulisan yang jujur saya tidak
mengintimidasi apa-apa. Saya tidak menyarankan, saya tidak memberikan contekan, tidak memberikan arahan masukan apa-apa, tapi ini murni keinginan dari Bapak dan Ibu. Mungkin dengan komunikasi yang baik, dialog, diskusi, dan komunikasi yang intensif, ini baik Bapak dan Ibu. Jadi orang tua bisa tahu kegiatan di sekolah. Dengan apa? Dengan kita diskusi. Paling sederhana mungkin dengan wali kelas yang saat ini juga sudah dilaksanakan dengan mempunyai WA group, senantiasa memberikan informasi kepada wali murid, sehingga wali murid itu akan senantiasa tahu, bisa memantau perkembangan siswa-siswanya seperti apa. Kemudian kita juga menjalin komunikasi dengan komite, kita melakukan berbagai kegiatan expo yang mana kita mencoba memberikan gambaran dan sekaligus memberikan pembelajaran kepada siswa juga, karena siswa jadi tahu dunia luar, tidak hanya berada di SMA Negeri 1 Koja, tapi bisa melihat Indonesia secara keseluruhan. Nah, ini beberapa hal Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang telah mengisikan datanya. Jadi data ini sebenarnya erat kaitannya nanti dengan apa? Nanti kita akan mencoba melihat Bapak dan Ibu. Jadi dari berbagai macam visi yang ada tersebut, cita-cita kita kepada murid kita itu sebenarnya luar biasa. Jadi cita-cita kita untuk memberikan siswa yang baik, yang mungkin jumlah siswa yang banyak, kita tahu, dan bahkan di SMA Negeri 1 Koja yang sekarang sedang digencar-gencarnya proses pembelajaran yang berdiferensiasi, itu sebenarnya muaranya adalah salah satu usaha kita untuk mewujudkan perbedaan karakter siswa untuk kita layani. Kita berusaha memberikan yang terbaik kepada siswa. Kita tidak menganggap, siswa yang bisa belajar dengan cara mendengar itulah yang terbaik, siswa dengan cara melihat itu yang terbaik, tapi kita menjembatani semuanya. Karena masing-masing siswa itu dia akan memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di sini ada satu hal, kalau kita melihat misalnya dari cita-cita tadi, kemudian kita melihat bagaimana visi dan misi yang ada di SMA Negeri 1 Koja, apakah sudah cukup relevan dengan visi misi yang ada di sini ya, jadi yang ada di dalam visi dan misi di SMA Negeri 1 Koja. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu semuanya. Jadi sekolah kita itu ingin mewujudkan sekolah yang unggul, religius, berdaya saing yang global, berwawasan kependudukan, kemudian budaya dan lingkungan melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Di sini kita sudah membawa dari profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena kita tahu berbagai macam elemen dalam profil pelajar Pancasila itu memang semuanya saling mendukung. Berbagai macam dimensi yang ada di sini, ini tujuannya muaranya adalah hal-hal yang baik yang kita inginkan demi kemajuan dari SMA Negeri 1 Koja. Kemudian misinya bagaimana saat kita ingin mewujudkan visi-visi tersebut, kita memiliki banyak misi yang harus kita laksanakan. Mulai dari kita membimbing siswa, kita membekali berbagai macam kemampuan peserta didik dengan hal-hal pengetahuan yang bagus, luar biasa. Kemudian bisa mewujudkan generasi berencana yang berkualitas dari berbagai macam program. Bahkan program di SMA Negeri 1 Koja itu semakin hari bukan semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Kalau dulu di awal kita mungkin hanya memiliki program misalnya literasi saja, atau program ramah anak saja. Kemudian berkembang menjadi program-program yang luar biasa bagus. Bahkan ini harapannya bisa disepuyung oleh semua sivitas akademika yang ada di SMA Negeri 1 Koja. Sehingga nantinya visi yang kita inginkan itu akan dapat tercapai. Nah, di sini saya memberikan sedikit gambaran terkait dengan beberapa contoh perilaku konkret yang kita bisa laksanakan bersama, di mana misalnya dengan adanya disiplin waktu, guru akan tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Saya yakin itu akan menjadikan hal-hal yang baik. Karena kemarin pada waktu kami pembelajaran, kita mencoba mengadakan kebaikan di dalam kelas. Siswa kita minta untuk menuliskan hal positif, hal negatif. Banyak sekali hal yang dituliskan kepada siswa. Siswa itu ingin yang seperti apa?
dari kita sebagai guru. Sekaligus dia ingin apa dari mereka kepada rekan sesama siswa itu sendiri. Mereka tidak suka siswa lain yang mungkin mengganggu, tidak suka kegiatan mencontek, tidak suka mungkin yang kadang-kadang malah ini mungkin Bapak dan Ibu, saya menyampaikan sendiri. Murid itu kadang dia bilang, jangan terlalu tegang. Ada murid yang menyampaikan seperti itu. Jadi pengen pelajaran itu jangan dengan kondisi yang dalam kondisi tegang. Saya mengatakan iya memang betul. Karena saat mereka dalam kondisi yang tertekan, otomatis penerimaan pelajaran itu juga pasti tidak akan bisa maksimal. Itu usulan siswa. Barangkali mungkin siswa yang merasa ada yang mungkin dari kita, mungkin saya sendiri juga terlalu galak, seperti itu. Jadi kita sama-sama introspeksi. Sama murid juga nggak suka kalau temannya itu kemudian bergurau. Ada yang mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang nggak nyaman seperti itu. Kemudian harapannya di sini nanti apa? Murid juga akan disiplin dan sopan terhadap guru. Dan bimbingan dari orang tua itu harapannya juga akan lebih menguatkan. Tidak hanya sebagai kita guru di sekolah, tentunya kepada orang tua juga harapannya orang tua dapat mendampingi. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi kepada sekolah kalau kita tidak pernah melakukan komunikasi? Makanya, kenapa tadi kemudian disampaikan kita ada satu kegiatan yang kemudian kita melaksanakan komunikasi secara rutin kepada orang tua juga. Jadi tidak cuma kita sebagai seorang guru, tapi kita juga memberikan istilahnya diskusi yang baik kepada orang tua. Ini beberapa hal. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan Bapak dan Ibu sedikit visi keinginan saya untuk salah satu perubahan yang ada di SMA, khususnya karena di sini saya selaku pembina pramuka, jadi saya ingin mengajak hal-hal yang ada di sini. Apa yang ingin saya coba sampaikan di sini? Saya ingin mengajak adik-adik peserta didik di anggota gerakan pramuka itu menjadi peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab melalui gerakan pramuka sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kenapa saya mengambil pramuka? Karena memang di dalam pramuka ini merupakan satu kesatuan yang sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh. Hampir semua pelajaran itu sudah terangkum dalam kegiatan pramuka. Baik itu kegiatan secara teori maupun kegiatan secara praktek. Hampir semuanya sudah ada di sana. Bagaimana mengatur rumah tangga mungkin dengan belajar masak pada waktu berkemah. Bagaimana kemudian melakukan disiplin dengan kemudian mereka harus ready untuk upacara, mungkin berkegiatan, mengisi kegiatan. Dan bagaimana dia memperhatikan kesehatan. Misalnya dia dalam kegiatan tertentu, ada yang sakit, mereka misalnya butuh vitamin dan sebagainya. Di dalam pramuka itu sudah menyediakan materi. Semua materi sudah tercover. Bahkan kalau kita ingat, kita pernah pendidikan kepramukaan itu menjadi salah satu materi yang merupakan mata pelajaran wajib. Artinya apa? Hal-hal yang kegiatan tersebut itu sudah merangkum dari semua mata pelajaran. Bahkan kalau kita ingin melihat lebih jauh lagi di dalam SKU yang harus diikuti oleh adik-adik, itu semuanya ada. Mulai dari kegiatan keagamaan, olahraga, mungkin di biologinya, mungkin di PPKN, dan hal-hal yang lain itu semuanya sudah terangkum. Makanya di sini saya ingin mencoba mengajak peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan semoga kegiatan yang nanti insya Allah akan kita laksanakan, kegiatan untuk 3 hari untuk berkemah itu bisa membawa hal yang bermanfaat bagi adik-adik pada khususnya. Kemudian dengan cara apa saya melaksanakan kegiatan tersebut? Kita dapat melaksanakan latihan gabungan dengan sekolah yang lain. Untuk apa? Kalau kita hanya berada di sini, kita tidak pernah memberikan sesuatu hal dari luar, kita tidak melihat hal yang dari luar, mereka tidak akan tahu bagaimana kehidupan yang ada di luar. Kemudian targetnya kelas 10 yang aktif, kemudian siswa nanti harapannya akan turut aktif dalam kegiatan di sekolah, dan harapannya nanti kedisiplinan siswa akan meningkat. Insya Allah di situ akan diajarkan bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana dia dalam kegiatan-kegiatan yang lain. Harapannya ke depan semoga akan bisa lebih baik lagi. Dan kita akan mencoba mengadakan semacam duta
duta pramuka yang akan kita berikan di setiap kelas. Semoga itu nanti bisa kita wujudkan. Kemudian siswa nanti akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Saka, sehingga kita juga bisa menggandeng dari luar, mungkin dari Saka Bayangkara, dari Saka Taruna Bumi, mungkin dari Saka Bakti Husada, dan Saka-Saka yang lain, sehingga mereka akan mendapatkan materi real di lapangan, tidak hanya sekedar materi yang mungkin kita berikan sebelumnya. Kemudian adanya panen karya. Jadi seperti kalau CGP itu nanti ada panen karya, nah di pramuka itu nanti mungkin akan kita semacam bikin ini loh, tampilan hasil dari adik-adik selama mereka mengikuti kegiatan pembelajaran. Begitu sedikit paparan dari apa yang saya sampaikan Bapak dan Ibu. Jadi di sini kita mencoba menggali lebih lanjut terkait dengan sedikit diskusi perubahan. Yang kami harapkan di sini apa? Saya pribadi ingin mendengar mungkin masukan dari Bapak dan Ibu semuanya, mungkin dari Pak Tri selaku kepala sekolah maupun dari rekan-rekan guru semuanya terkait dengan apa yang sebaiknya kita lakukan, atau mungkin beberapa keluh kesah 1 atau 2 poin untuk nanti kita bisa bahas bersama-sama. Moten sedikit hal terkait dengan paparan yang saya sampaikan terkait dengan prakarsa perubahan. Tadi saya sudah menyampaikan sedikit terkait keinginan. Tadi sudah kita paparkan keinginan dari Bapak dan Ibu guru itu banyak sekali. Apa yang hal-hal yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu guru itu juga banyak sekali. Nah sekarang tugas kita berikutnya apa? Tugas kita berikutnya mencari tahu tadi inisiatif perubahan yang bagaimana yang sebenarnya kita inginkan untuk ke depan. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, kemudian apa yang telah kita inginkan, walaupun tadi pertanyaan-pertanyaan ini telah kita gambarkan dalam share form yang sudah kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Jadi mungkin tadi dari berbagai macam jawaban Bapak dan Ibu ini sebenarnya sudah terangkum di dalam jawaban yang ada di dalam share form tersebut. Jadi ini inisiatif perubahan, ini ada beberapa perubahan yang sebenarnya diinginkan oleh Bapak dan Ibu. Mungkin ini nanti juga akan kami laporkan juga kepada Pak Pri selaku kepala sekolah, sehingga Pak Pri ini lebih bisa apa ya istilahnya, oh ternyata guru-guru itu pengennya seperti ini, atau mungkin harapan guru-guru itu seperti ini, kemudian sekolah itu sudah melakukan hal-hal yang ini, nanti akan kita coba sampaikan. Dan insya Allah tidak ditutup-tutupi, karena kami juga tidak kemudian memberikan penekanan-penekanan tertentu harus menjawab seperti apa, boten. Jadi memang ini adalah jawaban pure murni dari Bapak dan Ibu semuanya. Ini beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan prakarsa perubahan. Jadi poin utama di sini saya mencoba menggarisbawahi bahwa kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini adalah demi kemajuan SMA Negeri 1 Pujan. Apapun yang kita lakukan itu demi keberhasilan kita semua. Bukan demi keberhasilan 1 atau 2 guru saja, tapi ini adalah keberhasilan kita bersama. Jadi harapan kita, yuk kita sama-sama mungkin diskusi kecil sedikit, barangkali 1 atau 2 masukan, penguatan mungkin dari apa yang telah Bapak dan Ibu tulis semuanya di sini bisa kembali Bapak dan Ibu untuk sampaikan agar rekan-rekan semuanya juga mengetahui. Kalau di sini mungkin saya memahami jawaban, tapi barangkali dari teman-teman rekan-rekan yang lain tidak tahu jawaban dari 1 dan 2 rekan yang lain. Mungkin Pak Muhyiddin, apa yang saya paparkan, terima kasih. Waktu sepenuhnya saya kembalikan kepada Pak Muhyiddin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu Bapak dan Ibu untuk diskusi. Baik, demikian tadi Bapak Ibu pemaparan terkait prakarsa perubahan yang sudah disampaikan dengan detail oleh Ibu Christine. Berikutnya apakah ada masukan ataupun saran dari Bapak Ibu terkait apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Christine
Kalau ada kami persilahkan. Mungkin bebas saja gitu Pak. Jadi barangkali mungkin juga Bapak dan Ibu yang berada di sini juga masih sering Pak pengenalan Bapak, karena kan belum semuanya juga mungkin ini artinya apa. Bahkan mungkin saya sendiri pun juga kadang-kadang masih bertanya-tanya prakarsa perubahan itu sebenarnya seperti apa. Saya seperti itu. Jadi intinya barangkali dalam kesempatan kali ini Bapak dan Ibu akan memberikan usulan. Kita diskusi bersama saja. Saya tidak akan menganggap itu kurang atau lebih. Mumpung ini di sini ada Pak Pri langsung, barangkali bisa langsung mendengarkan kita bersama-sama. Masukan mungkin dari Bapak dan Ibu, inisiatif perubahan apa sih yang sebenarnya bisa kita laksanakan bersama-sama untuk mencapai visi sekolah seperti yang kita mau. Jadi kalau kemarin mungkin namanya visi itu hanya digodok beberapa orang saja, tapi mungkin barangkali di sini ini sudah lumayan game ya. Jadi hidrogen ya Pak, hidrogen. Jadi sudah banyak sekali dari lini-lini yang ada sehingga bisa kemudian memberikan banyak masukan. Itu monggo. Mungkin dari Mbak Diana. Monggo Bapak dan Ibu TU di luar tema ini boleh ya, karena ini adalah untuk kepentingan keluarga besar dari SMA Negeri 1 Puja. Mungkin dari Bu Kajiana bisa memberikan atau keinginan atau mungkin harapan ya harapan terutama untuk meningkatkan karyawan Pak. Etos kerja karyawan mungkin dimasukkan misalnya di dalam visi yang seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang hormati kepada tim CPNS, saya di sini selaku kepala tata usaha adanya guru penggerak. Saya berharap untuk memajukan sekolah SMA Negeri Puja, yang mana di sini adalah dipaparkan guru penggerak. Maka saya berharap untuk visi misi itu berharap untuk yang lebih baik dan lebih maju, sekaligus untuk tata usaha SMA Negeri 1 Puja yang mana sudah bekerja. Saya di sini sudah lama. Saya berharap untuk kemajuan tata usaha yang lebih baik dan maju. Begitu Pak, harapan dari saya selaku kepala tata usaha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saran dan masukannya Ibu, bahwa harapannya dengan adanya program guru penggerak ini nanti bisa berkontribusi ya Pak, kita memberikan saran masukan untuk pelayanan yang terbaik di tata usaha, sehingga pelayanan yang baik ini akan membawa kemaslahatan untuk semuanya di keluarga besar SMA Negeri 1 Puja. Terima kasih Bu. Yang lain mungkin Bu Ira dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kirin, terima kasih Bu Christine yang sudah mempresentasikan visi prakarsa perubahan di SMA Negeri 1 Puja ini. Visinya sangat bagus sekali, yaitu mewujudkan peserta didik yang mandiri dan tanggung jawab melalui ekstra gerakan pramuka. Bahwasanya kita tahu untuk ekstra pramuka itu tidak wajib, namun demikian ini merupakan esai yang menurut saya juga berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku untuk kedisiplinan yang bertanggung jawab dan kemandirian siswa. Oleh karena dengan misi yang ada tadi, karena juga di program yang sudah disusun, sementara belum ada sampai dengan aksi panen raya yang dengan bertemakan aku terampil pramuka, itu memang saya mendukung sekali. Namun demikian
akan lebih baik jika hal ini bisa dibentuk dikemas dalam program kerjanya Pramuka, Bu. Jadi nanti bisa sinkron antara di program kerjanya visi ini ditampilkan di program kerja SC Pramuka. Syukur-syukur nanti bisa kolaborasi dengan ekstra yang lainnya maupun menjadi program sekolah untuk mendukung visi sekolah. Karena visi ini sudah sangat sinkron dengan visi SMA Negeri 1 Koja, di mana siswa harus mampu berkompetisi baik tingkat nasional maupun global. Dan saya mendukung sekali. Catatannya adalah nanti bisa dimasukkan di program kerjanya ekstra kurikuler Pramuka, dan bisa jadi nanti kita bisa kolaborasi baik dengan kurikulum maupun bidang yang lain, misalnya di P5 untuk aksi panen karya ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ira, masukannya sangat bagus. Untuk Bu Christine nanti bisa diajukan mungkin ya dalam forum yang lebih resmi kaitannya dengan usulan tadi yang aku terambil, dan bertanggung jawab untuk bisa dimasukkan dalam program sehingga nanti bisa dimasukkan juga dalam anggaran sekolah. Gitu. Apakah ada yang lain lagi, Bapak dan Ibu? Menanggapi sedikit. Monggo Bu Christine. Baik, jadi terima kasih atas masukan dari yang pertama Ibu Haji Yana yang telah menyampaikan kepada kita semuanya, bukan hanya kepada saya, tapi apa yang disampaikan oleh Bu Haji Yana itu, Mbak Yana ya, itu adalah untuk kita semuanya, bagaimana mewujudkan visi dari SMA Negeri 1 Koja yang bisa mengcover semuanya, baik itu tingkat pelayanan di tata usaha maupun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Kalau mungkin yang tadi disampaikan adalah mungkin semacam yang kita paparkan itu mungkin karena karena mungkin ketidaktahuan saya, jadi memang mungkin yang tersampaikan itu lebih cenderung kaitannya adalah ke guru, kita selaku sebagai guru, barangkali apa yang telah diusulkan itu nanti akan menjadikan bahan pertimbangan sekaligus evaluasi saya untuk ke depan, untuk ikut membantu melancarkan berbagai macam kegiatan yang mungkin ada di tingkat tata usaha. Jadi barangkali nanti ada kolaborasi yang bagus dari PU dengan guru, mungkin ada apa-apa, yang penting komunikasi. Memang komunikasi itu menjadi hal yang utama yang harus kita pegang. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Senirah, Dr. Senirah ini sekarang Pak, ya, yang telah menyampaikan kepada saya pribadi khususnya, dan nanti akan kami teruskan kepada rekan-rekan kami selaku tim dari kegiatan Gerakan Pramuka, yang mana memang di sini visi yang ada di sini ini memang luar biasa bagus. Bahkan ini juga pada waktu kami membuat ini juga banyak masukan atas usulan dari Ibu Senirah. Jadi memang kegiatan ini bagaimana biar anak-anak yang lain itu juga mengenal Pramuka, otomatis ya memang kita harus tampilkan, tidak sekedar intern saja di situ, tapi kita juga sampaikan ke yang lain. Dan harapannya apa? Nanti bisa berkolaborasi dengan berbagai macam kegiatan di SMA. Karena di SMA itu bahkan hampir setiap duta itu sampai ada duta baca, ada duta literasi, duta kependudukan, macam-macam duta Pak. Itu ya. Jadi lumayan, dan ini mungkin nanti akan ditambahkan dengan duta Pramuka, misalnya seperti itu. Jadi kita nanti akan mengenalkan kepada yang lain Pramuka itu seperti apa. Jadi tidak hanya, kalau sekarang ini kan kadang-kadang hanya berpikir Pramuka itu kegiatan yang melelahkan, isinya mengongkon kemah, ngongkon orang tahu adus misalnya, nggak pernah mandi. Nah itu yang kita coba selalu berdoa. Pramuka itu bukan yang seperti itu. Pramuka itu harapannya adalah kegiatan yang memang bisa menjadi salah satu kegiatan yang positif bisa dilaksanakan pada siswa. Terima kasih untuk masukan dari Mbak Diana dan sekaligus dari Bu Ini. Saya kira cukup ya, Ibu sudah hampir pukul 11. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diluangkan untuk mengikuti kegiatan prakarsa perubahan dari calon guru penggerak atas nama Ibu Christine Rockavia. Terima kasih atas waktunya dan semuanya. Mohon maaf segala kekurangan.
kekurangan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun terima dari semuanya Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini kita bersama-sama. Semoga kita ke depan akan menjadi semakin lebih baik lagi. Terima kasih juga Pak Pri yang telah bersama kami di sini. Matur nuwun, semoga melanjutkan aktivitas untuk Bapak dan Ibu semuanya.